Baik Ustadz, begitu Mbak Ulfah jawaban dari Ustadz. Jadi saran beliau sebaiknya mengikuti saran dari orang tua, karena orang tua bagaimanapun adalah orang yang secara posisinya itu wajib kita hormati, dan itu juga tidak akan terlalu lama menunggu skripsi. Jadikan peristiwa itu sebagai motivasi untuk segera lulus. Jadi Ya, tadi waktu istimewa ulama itu belum kita teruskan. gimana Ustadz? Ya, kita teruskan sedikit. Jadi setelah didefinisikan nikah siri itu adalah nikah yang sudah memenuhi syarat-syarat secara syar'i tapi tidak diketahui. Terus pertanyaannya bagaimana hukum nikah siri? Iya, Nah, itu pertanyaannya di istimewa ulama itu. Kesimpulannya waktu itu, kalau dilihat dari segi aspek syariahnya ini sudah terpenuhi. Terpenuhi. Tapi aspek maslahah saddu zariahnya nggak terpenuhi. Karena apa? Karena kalau nikah siri tidak pakai catatan KUA, nggak ada buku, nggak ada perlindungan hukum. Ya. Kalau ia berjalan dengan baik semua, laki-lakinya setia. Tapi kalau kemudian nikah siri terus punya anak, laki-laki kabur, nah istri itu statusnya apa? Diceraikan. Tidak. Siri bawah tangan juga. Lalu dia pengen menikah lagi, datang ke KUA, saya ingin menikah lagi. Ditanya oleh KUA, statusmu apa? Dia bilang janda. Mana surat cerainya? Ya. Atau surat kematian? Nggak punya. Saya udah pernah menikah. Mana surat nikah? Nggak punya. Kan repot tuh. Iya. Mau dibilang gadis, Sudah sudah menikah. menikah. Dibilang janda, nggak ada bukti janda. Cerai. Terus kemudian anaknya terlantar, bapaknya nggak tanggung jawab, lapor ke pengadilan. Siapa yang dituntut? Bapaknya. Ada bukti, wah itu bapaknya. Nggak ada. Surat nikah nggak punya. Jadi perempuan tidak dapat perlindungan hukum. Anak-anak tidak dapat perlindungan hukum. Yang paling-paling yang diuntungkan dengan nikah siri itu laki-laki aja. Apalagi laki-laki mau kawin lagi gitu ya kan, nikah siri karena istri pertama tidak setuju, nikah lagi istri kedua tidak setuju, siri. Nah, sehingga agak lama waktu itu. Dari segi syariahnya sudah terpenuhi, dari segi masalahnya tidak tercapai, bisa menimbulkan mudarat. Akhirnya dirumuskan begini oleh majelis ulama. Nikah siri sah tapi haram jika menimbulkan mudarat. Jadi nggak tegas. Iya. Nikah siri sah, tapi haram jika menimbulkan Mudarat. Nah, sebenarnya kita sebagai muslim, warga negara, kita harus ikut dua-duanya. Tidak hanya syariah. Sebab undang-undang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan itu sah kalau dilaksanakan menurut agama masing-masing. Nah, sekarang sudah muslim, muslimah, udah sah. Tapi ada yang keduanya, dicatatkan Di KUA. di KUA. Kalau tidak dicatat di KUA, berarti dia melanggar undang-undang perkawinan. Tidak ada sanksi di penjara, nggak ada. Tapi perkawinannya tidak diakui. Kalau itu tidak mendapatkan perlindungan hukum. Jadi sebaiknya memang ikuti dua-duanya, syariat Islam diikuti, hukum negara, undang-undang perkawinan juga dipenuhi. Supaya terutama perempuan dan anaknya nanti betul-betul mendapatkan perlindungan. Jangan cuma manis-manis di depan, tapi belakang nanti menyesal. Baik, makasih Ustadz. Demikian Mbak Ulfa, saya kira gamblang sekali, jelas sekali. Sebaiknya mengikuti saran orang tua, ibu tadi, lulus dulu, setelah itu menikah, dan jangan kawin siri karena nanti perlindungan hukumnya tidak akan ada.